Kisah nyata kali ini itu bisa membuat kalian bertanya-tanya, kok ada gitu orang yang buat acara seperti ini gitu. Dan gilanya, lah kok ada orang yang ikut. Ini dia kisah Tomoaki Hamatsu dari acara reality show Susune Denpa Shonen. Acara yang tidak akan pernah ada lagi selamanya. Karena ini acara sangat lihat aja nanti. Sebelum lanjut nih, selamat datang di channel Faang. Channel ini hampir setiap hari mengupload video short tentang pembahasan hal-hal unik, aneh, menarik, hingga seram di seluruh dunia. Tapi konten utama di channel ini itu ada 3 genre, yaitu Choki, Crime Watch, dan Strange Thing. Untuk penjelasan singkat tentang 3 genre ini, itu bisa dilihat di deskripsi. Oke, let's enjoy the Strange Thing. Nah, jadi pada tanggal 11 Januari 1999 ada acara yang bernama Susune Denpa Shonen. Dari namanya, udah tahu kan ini acara dari mana? Yap, dari Jepang. Sedikit info nih, judul di acara ini itu akan ada kata denpa, yang mana biasanya kata ini itu dipakai dimaknakan dalam kasus-kasus orang yang mengalami gangguan mental gitulah. Jadi ya kalau diartikan acara ini yang bernama Susune Denpa Shonen, ya artinya kurang lebih majulah pemuda gila, gitulah. Nah, dari judulnya aja udah tahu kan, acara ini kayaknya gak biasa gitu. Jadi, acara ini adalah acara reality show yang cukup aneh. Acara ini itu membuka pendaftaran pesertanya untuk mengikuti reality show ini. Nah, jika mereka diterima, mereka harus siap dengan tantangan atau challenge yang akan diberikan oleh pihak acara. Challenge apa itu? Tidak ada yang tahu sampai si peserta diterima. Nah, jadi pas daftar ya mereka nggak tahu dan sok berani lah menganggap acara ini hanya challenge biasa. Tapi pas masuk dan diterima, mereka mau tidak mau dan harus siap nggak siap melakukan apapun yang diperintahkan oleh acara ini. Dan acara ini tentu menjadi kontroversi di zamannya, di eranya. Seperti contoh nih beberapa kisah. Jadi ada peserta yang dia itu melakukan challenge yang dari Susune Denpa Shonen ini. Itu nih mereka dibiarkan begitu saja di Afrika, ditinggalkan. Nah, challenge-nya apa? Challenge-nya mereka dengan uang yang sangat sedikit, tanpa makanan juga bahkan. Intinya gimana caranya mereka harus bisa kembali ke Jepang. Entah lewat kapal, pesawat, bebas lah pokoknya. Gimana? Aneh kan acaranya? Yap, emang aneh. Contoh lagi nih. Terusnya ada lagi 2 komedian. Jadi mereka dibawa ke sebuah pulau tanpa makanan dan mereka juga nggak tahu gitu ini ada di mana dan pulau apa. Tugas mereka adalah gimana caranya mereka harus bisa pulang lagi ke Jepang. Jadi intinya ini orang 2 dikirim ke sebuah pulau, ditinggalkan dan tugasnya ya gimana caranya mereka harus tahu Jepang kemana dan bisa pulang sendiri. Ngeri. Terus ada lagi nih di beberapa season ada challenge yang tujuannya itu menguji kesetiaan penggemar baseball. Karena baseball di Jepang itu kan olahraga yang paling favorit lah bisa dibilang. Jadi peserta itu akan dikurung di satu ruangan dan isinya hanya ada TV saja. Dan mereka hanya melihat acara ya pertandingan baseball aja. Nah, di sini nih gilanya. Jadi mereka akan diberi makanan jika tim baseball yang mereka dukung itu menang. Nah, kalau enggak mereka akan diberi makanan sangat terbatas. Dan yang paling ngerinya adalah penerangan juga akan dibatasi. Nah, jadi kalau tim mereka menang terus, ya pasti kualitas makanan makin enak, makin banyak, dan mereka itu akan diekspos wajahnya ke TV dengan tujuan supaya terkenal. Nah, sebaliknya kalau tim yang dibela itu kalah terus, maka mereka akan kelaparan, tinggal di ruangan gelap. Udah gitu selesai acara ini, mereka tidak dapat apa-apa, nggak terkenal juga. Gimana acaranya? Aneh ya kan? Random banget challenge-nya pokoknya. Yang pasti di sini melatih mental dan fisik. Tapi sekilas seru ya kan? Yap, memang. Makanya acara ini sangat viral dan banyak disukai di zamannya. Saking ramainya dan favoritnya, bahkan acara ini sempat tembus 16 juta views lebih. Wow, 16 juta views pada tahun segitu. Wah, keren pokoknya. Setiap orang yang mendaftar di acara ini untuk menjadi peserta, tentu mereka sebenarnya tahu acara ini cukup ekstrim, berbahaya dan random gitu. Tapi ya mereka mau aja. Alasannya ya karena hampir pasti siapapun yang ikut acara ini, mereka akan auto viral, terkenal,
melejit karirnya, dan yang pasti dapat hadiah yang gak sedikit. Nah, tadi kan saya menyebut 3 contoh challenge dari acara ini, ya kan? Ngeri kan? Bahaya dan ekstrim, ya kan? Nah, tapi itu tidak ada apa-apanya. Karena ada yang lebih gila dan lebih ekstrim dari 3 contoh kasus challenge tadi, yaitu kisah Tomoaki Hamatsu, atau nama panggungnya dia sering disebut Nasubi. Nah, jadi Nasubi itu adalah nama panggilan atau nama panggung dari seseorang yang bernama Tomoaki Hamatsu. Ya karena orang-orang itu sering bilang wajahnya itu mirip terong katanya. Jadi dia disebut Nasubi, yang mana Nasubi ya artinya ya terong dalam bahasa Indonesia. Nah, Nasubi atau challenge yang didapatkan oleh Nasubi itu adalah challenge yang cukup terkenal. Dan bahkan Nasubi bisa dibilang ikon dari acara ini. Karena gimana enggak gitu, kisah Nasubi itu sangat-sangat cringe, paling gila, paling aneh, dan paling ekstrim. Karena mental, fisik, kesabaran, kepintaran itu diuji semua. Oke, mari kita mulai kisahnya. Nah, jadi dari sekian banyak peserta, dari casting, tes, ternyata semua itu Nasubi lolos. Dan pada akhirnya Nasubi adalah satu-satunya peserta yang terpilih. Sedikit fakta nih, jadi Nasubi itu seorang komedian stand up comedy gitulah. Dan memang mayoritas peserta yang sebelum-sebelumnya di acara ini yaitu datang dari kalangan komedian. Dan Nasubi mengikuti acara ini ya tujuannya sudah pastilah ingin mendapatkan hadiah di acara ini dan mendorong karirnya supaya ya makin terkenal lah. Nah, singkat waktu challenge segera dimulai, Nasubi siap-siap gitulah. Nah, Nasubi itu dibawa ke suatu tempat lah. Nah, tapi dari awal perjalanan sampai tujuan, Nasubi itu ditutup matanya. Singkat waktu setelah tiba di lokasi, Nasubi itu ditempatkan di ruangan yang kedap dan minim ventilasi lah. Jadi intinya Nasubi tidak tahu dia ada di mana. Nah, jadi di ruangan itu ya hanya ada kamera, telepon, majalah-majalah, tumpukan majalah di rak gitulah, dan kertas-kertas polos lah. Oke lah, di sini Nasubi masih mengikuti lah. Tapi ya di ruangan itu tetap kok ada dapur, ada WC ya. Dilihat-lihat dan bisa dibilang ya kayak apartemen gitulah. Nah, di sini challenge dimulai. Tahu setelah ini apa yang terjadi? Nasubi itu disuruh telanjang. Yap, telanjang, benar-benar telanjang. Nasubi ya kaget pastilah, tapi ya mau gak mau emang harus nurut gitu karena itu perjanjiannya. Nah, setelah Nasubi telanjang, itu telanjang bener-bener telanjang loh. Lihat aja nih, Nasubi itu langsung ditinggalkan di ruangan itu sendirian dan dipantau dengan kamera-kamera. Jadi Nasubi itu ya tahu juga di sini ada beberapa kamera di sudut-sudut. Memang tujuannya untuk memantau Nasubi dan tahu apa yang paling cringe dan gilanya. Ternyata dari perjalanan hingga sekarang Nasubi telanjang sendirian di ruangan ini, itu acara sudah dimulai, alias live. Nasubi telanjang live disaksikan orang-orang se-Jepang. Nah, di sini Nasubi ya masih dalam keadaan kaget sih, tapi dia langsung diberikan challenge-nya. Jadi challenge-nya ya Nasubi itu harus mengumpulkan hadiah giveaway dari majalah-majalah yang ada di ruangan itu. Makanya agak aneh juga ya kan, loh majalah sebanyak itu aneh di ruangan. Nah, udah pasti ada hubungannya dengan challenge ya kan. Nah, ternyata challenge-nya ya seperti itu, harus mengikuti giveaway. Nah, enggak sekedar mengumpulkan giveaway nih, tapi Nasubi itu harus mengumpulkan hadiah yang jika ditotalkan itu harus sampai 1 juta yen atau sekitar 100 jutaan lah. Nah, kalau hadiahnya sudah sampai 1 juta yen, ya challenge selesai dan Nasubi boleh keluar ruangan dan acara selesai. Dah gitu, simpel kan? Eits, tidak sesimpel itu. Nah, di sini Nasubi oke aja lah, semangat, seru lah, seru. Tapi di sini Nasubi baru sadar sesuatu, yaitu di ruangan ini tidak ada makanan sedikit pun. Satu-satunya hal yang bisa dia konsumsi ya air keran. Jadi dia ditinggalkan di ruangan sendirian, telanjang, tanpa makanan. Aduh, gimana nih kalau kalian ada di posisi Nasubi sekarang? Nah, tentu di sini Nasubi tanpa basa-basi langsung mengerjakan challenge-nya. Dan harapan awalnya Nasubi dari hadiah giveaway ya ini sudah pasti ingin mendapatkan pakaian dan makanan.
Singkat waktu sampai hari keempat nih, Nasubi belum mendapatkan hadiah apapun. Padahal nih, jika ditotalkan, Nasubi itu sudah mengikuti giveaway ratusan loh. Sampai hari keempat belum mendapatkan apa-apa. Di sini Nasubi kelaparan, telanjang, udah gitu ditonton live oleh orang se-Jepang. Nah, tapi kabar baiknya di besoknya, di hari kelima tepatnya, Nasubi itu mendapatkan hadiah, yaitu berupa mie instan. Di sini Nasubi senang bukan main dong. Bayangkan 4 hari tanpa makanan, dia mendapatkan mie instan. Nasubi itu langsung memasak mie dan makan lah. Pokoknya di sini Nasubi terharu lah, karena bayangkan aja gitu, 4 hari perut kosong lalu makan. Pasti rasanya nikmat banget, ya kan? Nah, di sini Nasubi semangat lagi dong, karena ada harapan nih bisa mendapatkan hadiah-hadiah lainnya. Akhirnya dia langsung tuh mengerjakan giveaway lagi. Dan singkat waktu, beberapa bulan kemudian, tepatnya 6 bulan kemudian lah, total nih Nasubi itu sudah mendapatkan cukup banyak hadiah seperti TV, sepeda, beras, makanan, dan lain-lain lah. Nah, kalau ditotalkan nih, dijumlahkan, Nasubi itu mendapatkan 500.000 yen lebihan lah selama 6 bulan ini. Dan selama itu juga, acara Nasubi itu disiarkan secara live dan bisa ditonton di website Susumu Denpa Shonen. Jadi penderitaan Nasubi nih dari awal sampai sekarang 6 bulan itu ditonton oleh orang banyak se-Jepang. Coba bayangin, kalian kelaparan, telanjang, tapi ditonton orang. Sakit emang ini acara. Nah, tapi karena itulah Nasubi itu menjadi terkenal, viral, dan menjadi bahan pembicaraan lah di era itu. Hingga nih banyak orang yang penasaran gitu. Di mana sih lokasi syuting, lokasi Nasubi itu dikurung? Nah, setelah beberapa hari kemudian, hebatnya temu lokasi tempat Nasubi menjalankan challenge. Nah, tentu info ini terdengar sampai ke telinga produser. Dan bagi produser, ini ya ancaman bagi keberlangsungan acara, ya kan? Bahayalah kalau sampai ketemu oleh orang lain. Akhirnya nih, tim Susumu di tengah malam pada saat Nasubi tidur, mereka langsung membangunkan Nasubi, menutup matanya, dan dibawa alias ya dipindahkan ke tempat lain. Nah, singkat waktu, Nasubi itu berhasil dipindahkan, dan ya dia harus melanjutkan challenge-nya. Nah, singkat waktu setelah beberapa bulan kemudian, Nasubi itu mendapatkan hadiah-hadiah unik lainnya lah, seperti makanan, udah pasti ya kan, tenda, peralatan mandi, dan yang paling epic sih, ini paling epic. Oke banget nih pokoknya Nasubi itu mendapatkan PS1. PS1 di tahun 90-an 2000 itu kan hal yang barang yang paling ekspensif banget, ya kan? Nasubi di sini sampai senengnya dia main game PS1 berhari-hari pun, sampai 4 hari berturut-turut. Ya pastilah sebagai pelampiasan berbulan-bulan dia dikurung, ya kan? Pokoknya Nasubi senang banget lah minta ampun di sini, main game terus sampai 4 hari, bayangkan. Nah, ketika sudah merasa cukup lah hiburannya, Nasubi itu melanjutkan challenge-nya. Karena ya supaya cepat-cepat beres, pulang kelar lah ini acara. Hingga singkat waktu nih, Nasubi sudah melakukan challenge ini sekitar 1 tahunan lah. Bayangkan, Nasubi dikurung di ruangan sendirian, telanjang, dan ditonton selama 1 tahunan. Akhirnya nih, finally Nasubi selesai menyelesaikan misi dengan telah mengumpulkan total hadiah sebanyak 1 juta yen. Nah, di sini Nasubi di tengah malam itu langsung dikasih surprise lah, dibangunkan karena telah berhasil menyelesaikan challenge-nya. Nah, setelah dibangunkan, Nasubi itu langsung ditutup matanya. Nah, setelah Nasubi dibangunkan, sudah pasti Nasubi langsung dibawa pergi dan pasti ditutup matanya. Dan selama perjalanan, ya seperti biasa, Nasubi tidak tahu dia akan dibawa kemana. Dan ketika matanya dibuka, Nasubi ada di Korea Selatan. Yap, Nasubi diberi hadiah liburan ke Korsel, makan-makan, belanja, main-main, pokoknya happy-happy lah di sini. Seneng banget lah Nasubi, bayangkan 1 tahun dikurung. Ya pasti bener-bener ngerasa terhibur banget ketika dia dikasih liburan ke Korea. Nah, singkat waktu setelah siaran selesai, liburan selesai, Nasubi dan tim itu kembali pulang. Dan seperti biasa, Nasubi itu ditutup matanya lagi. Dan setelah sampai, Nasubi diperbolehkan membuka mata. Dan setelah dibuka penutup matanya, tahu apa yang terjadi? Nasubi ada di ruangan yang membuat dia deja vu. Dan yap, gak salah lagi, Nasubi ada di ruangan seperti di mana dia memulai challenge ini 1 tahun yang lalu. Di sana itu persis
ada telepon, kertas-kertas kosong gitulah, majalah-majalah, yang artinya challenge belum selesai. Nasubi itu masih harus menyelesaikan challenge lagi. Dan plot twistnya lagi adalah Nasubi tidak sedang ada di Jepang, tapi masih di Korea Selatan. Jadi Nasubi itu harus menyelesaikan challenge lagi dengan tujuannya mengumpulkan hadiah yang totalnya itu setara tiket pesawat kelas ekonomi ke Jepang. Nah tentu kali ini ada tambahan lah. Tambahannya ya kamus bahasa Jepang Korea. Karena ternyata majalahnya itu berbahasa Korea semua. Aduh. Dan fakta lain nih, ternyata acara Susuno Denpa Shonen ini itu sedang ada di puncak-puncaknya, lagi rame-ramenya, lagi viral-viralnya lah. Dan banyak sekali orang suka lah, khususnya suka pada Nasubi. Jadi tim Susuno itu nggak mau dong acara ini selesai. Lah masa selesai? Makanya challenge pada Nasubi itu masih berlanjut dan dilanjutkan. Nah sudah pasti dong Nasubi di sini ada kesel lah, bete. Tapi ya dia mengikuti acara ini ya juga karena kemauan dia sendiri ya kan ya jadi dia nggak bisa nyalahkan siapa-siapa. Oke lah, Nasubi di sini langsung belajar bahasa Korea bermodal kamus untuk mengikuti giveaway. Dan di sini nih yang cukup bikin kaget semua orang yang nonton, termasuk produser, yaitu kali ini Nasubi tidak diperintahkan untuk membuka baju, tapi Nasubi dengan sadar dan tidak ada yang menyuruh Nasubi membuka baju alias telanjang lagi. Karena ternyata nih efek Nasubi 1 tahun gak pakai baju ya adalah sekali dia pakai baju itu gatal-gatal gak nyaman katanya. Bayangkan nih acara reality show sampai bisa merubah habit orang normal. Ngeri. Nah singkat waktu nih, dalam waktu 2 bulanan, karena memang Nasubi udah terbiasa lah 1 tahun ngisi ginian ya pasti bisa lah, mudah. Dan hanya waktu 2 bulan Nasubi bisa mengumpulkan hadiah dengan total harga itu setara dengan tiket pesawat kelas ekonomi ke Jepang. Selesai? Enggak, masih belum selesai. Karena nih produser ngerasa, wah ini kecepatan dong. Lagi dan lagi produser itu menaikkan hadiah menjadi setara kelas tiket bisnis ke Jepang. Di sini Nasubi makin kesel dong karena loh kok jadinya gini. Tapi ya karena dah muak gitu, bete, akhirnya dengan cepat Nasubi bisa menyelesaikan tantangan ini dalam waktu 2 minggu. Keren pokoknya. Dan tahu apa yang terjadi lagi? Lagi dan lagi kesekian kalinya challenge-nya dinaikkan lagi. Jadi total Nasubi itu harus mengumpulkan hadiah setara kelas tiket pesawat first class ke Jepang. Wah, di sini Nasubi benar-benar ngerasa dan kerasa banget gitu. Susuno itu mempermainkan Nasubi dan memanfaatkan Nasubi. Nah, oke lah di sini Nasubi terus melakukan giveaway dan hingga akhirnya puncaknya di suatu malam Nasubi dibangunkan di tengah malam karena ternyata Nasubi berhasil menyelesaikan semua challenge, semua misi. Tapi ya seperti biasa, Nasubi itu ditutup matanya dan dibawa pergi. Singkat waktu Nasubi sampai ke Jepang dan memang pada saat itu diinfokan Nasubi emang sedang ada di Jepang. Fix katanya, benar sekarang. Nah tapi Nasubi itu disuruh menunggulah hingga nih menunggu cukup lama. Hingga nih Nasubi kesal dan ya udah buka aja penutup mata sendiri tanpa ada yang menyuruh. Dan tahu apa yang terjadi? Yap, lagi dan lagi. Yang artinya apa? Wah, kayaknya ini belum selesai. Padahal nih dia sudah menyelesaikan semua misi, tapi terus-terusan juga dipermainkan. Di sini Nasubi bete, frustasi, kesel lah pokoknya. Nah, sampai titik ini andaikan nih kalau kalian ada di posisi Nasubi, apa yang akan kalian lakukan? Oke, lanjut nih. Seperti biasa, Nasubi di sini buka baju, telanjang. Nah, tapi di sini Nasubi ngerasa kayak ada yang aneh gitu. Kayak ruangannya kayak goyang mau roboh gitulah. Dan ternyata ruangan itu roboh. Yap, roboh. Tapi bukan roboh bangunannya. Karena memang ternyata ini bukan ruangan asli, tapi ruangan buatan yang ditempatkan di tengah-tengah studio atau tengah-tengah panggung. Nasubi di sini kaget dong, 1 tahun lebih dia menyendiri, kesepian, sunyi. Tapi sekarang di hadapan dia ada ratusan penonton yang melihat dia langsung. Ditambah Nasubi dalam keadaan telanjang lagi. Penonton di sini bersorak senang, tapi Nasubi di sini masih bingung dan belum paham gitu.
Apa yang terjadi? Kenapa ini? Ada apa ini? Nah, ternyata acara ini benar-benar selesai, fix selesai. Nasubi telah menyelesaikan semua tantangannya. Jadi ya ini tuh kayak kejutan atau surprise lah bagi penonton dan bagi Nasubi. Emang aneh sih surprise kok kayak gini. Hingga singkat waktu setelah ini semua beres nih, benar-benar beres, fix selesai, kelarlah acara ini. Setelah itu semua ternyata pihak Susuno itu sempat meminta maaf kepada Nasubi. Ya walau Nasubi kesal tapi ya gimana lagi, Nasubi memaafkan mereka. Dan Nasubi pun katanya pada akhirnya ya dia merasa apa yang dia inginkan itu sudah tercapai kok, didapatkan. Sekarang nih setelah acara ini itu dia menjadi terkenal dan kaya emang. Aduh, gimana menurut kalian Strength kali ini? Epic kan? Plot twist ya kan? Aduh, bayangkan aja gitu, sabar hidup sendirian, dikurung 1 tahun, kelaparan, makanan terbatas, selama 1 tahun bayangkan. Hingga dipermainkan oleh Susuno itu sendiri. Emang benar-benar fisik, mental, kesabaran ini diuji banget sih. Ada aja gitu acara di Jepang. Tapi ya untungnya acara ini selesai di tanggal 29 September 2002. Coba komen nih, andai acara ini ada di sini, kalian mau ikut? Kalau ikut bener, kalian bisa berani dan bisa senekat Nasubi? Coba komen. Oke, thanks udah nonton Strange Thing kali ini. Semoga kalian sehat selalu, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, bye.